Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Duyanti dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Fungsi sistem pencernaan yang utama adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Organ sistem pencernaan pada sistem pencernaan ini terdapat berbagai organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadiannya tersedak. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ yang berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung mengeluarkan asam kuat dan enzim yang kuat bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilapiskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyenapan. Ketika bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan memuruskan langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Yang keenam ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya adalah sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens kanan, kolon transversum melintasi, kolon descendens kiri, dan kolon sigmoid yang berhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa di dalam proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama, dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid berbentuk S sampai ada
dorongan untuk menggosokkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehingga mengeluarkan melalui anus. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi, dibuang keluar, memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya.